Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live lagi. Jadi saya ngambil live itu di waktu yang Aisyah memang lagi nggak lengket, makanya saya ambil waktu terus. Aisyah sekarang lagi main sama ayahnya. Ya sudah, saya nge-live dulu gitu. Dan saya pengen ngomongin tentang agenda business owner. Ini adalah semua sebetulnya pada dasarnya semua orang itu adalah business owner untuk bisnisnya masing-masing gitu. Jadi apa ya, rasa-rasanya semua orang itu butuh agenda business owner ini. Kenapa? Karena kalau business owner tidak memiliki agenda yang jelas mau ngapain setiap hari, maka yang terjadi adalah bisnisnya acak-acakan gitu. Jadi saya sendiri juga selalu share kepada ibu-ibu semua tentang yang namanya manajemen waktu, to-do list setiap hari. Dan ini penting banget untuk para pebisnis, termasuk business owner. Dan dari satu profesi ke profesi yang lainnya, masing-masing memiliki karakter setiap hari harus melakukan apa. Contoh misalnya kalau seorang reseller, dia harus melakukan apa berbeda dengan yang harus dilakukan oleh seorang business owner. Jadi apa yang akan jadi agenda di business owner ini gitu, yang memang penting buat teman-teman jalankan supaya bisnisnya terus meningkat. Di agenda business owner ini teman-teman setiap harinya akan terbagi menjadi to-do list for business, to-do list for religion, to-do list as a mom. Lihat, sebagai ibu saja dimasukkan ke dalam daily activity di business owner. Kemudian to-do list for yourself. Jadi jangan lupa untuk selalu punya waktu untuk dirimu sendiri gitu, karena itu juga sangat penting. Jangan sampai setiap hari hanya berjibaku dengan bisnis dan lupa untuk memanjakan diri atau membahagiakan diri. Capek, sibuk, gak punya waktu istirahat, itu pun gak bakalan bikin teman-teman happy. Kemudian ada tulisan, ada yang harus diisi juga quote hari ini. Karena biasanya kalau kita lihat quotes, itu tuh bikin semangat banget gitu. Bikin kita itu jadi kepengen untuk melakukan perbaikan. Karena quote itu, kata-katanya juga luar biasa. Dan syukur hari ini pun dimasukkan ke dalam to-do list daripada si business owner, termasuk juga pelajaran hari ini. Nah, di to-do list for business, saya meminta kepada teman-teman business owner untuk selalu ngecek budgeting gitu kan. Apakah budgeting ini sudah dijalankan dengan baik atau tidak? Apakah hari ini harus mengeluarkan uang berapa banyak? Ini business owner harus sudah memantau sampai ke sana. Kemudian cek omset. Jangan sampai sebagai business owner tidak tahu omset kita setiap hari berapa. Harus ada catatannya. Yang ketiga adalah post status inspiratif. Jadi business owner itu akan diikuti oleh orang-orang yang ada di jaringannya. Kalau tidak inspiratif, banyak ditinggalkan. Mereka ini mengikuti kita karena apa? Inspirasi yang kita sebarkan setiap hari. Jadi post status inspiratif itu sangat penting. Yang ketiga adalah meeting tim internal. Membiasakan untuk selalu briefing atau meeting dengan tim internal ini juga sangat penting untuk business owner. Kemudian bina pasukan reseller. Walaupun Anda sudah punya tim yang akan membina pasukan reseller, jangan pernah Anda abai untuk membina pasukan reseller. Jadi bergerak bersama tim untuk membina pasukan reseller, sehingga pasukan reseller Anda ini terus termotivasi setiap hari. Saya sendiri sampai sekarang nih ya, walaupun saya punya Miss Inscript, saya punya GM, saya punya leader, tapi saya tidak pernah berhenti untuk melakukan share inspiratif, dan saya selalu sharing di pasukan saya. Karena apa? Saya pengen bahwa mereka selalu mendapatkan something dari masuknya mereka ke grup jaringan kami. Kemudian sharing di grup-grup ini juga penting, karena sharing itu membangun branding Anda. Jadi alokasikan waktu dalam seminggu atau setiap hari Anda akan melakukan sharing apa kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda atau dia yang menjadi target market Anda. Dan penting banget untuk bisnis Anda terus update dan upgrade ilmu, sehingga akhirnya di to-do list for business itu masuk ikut training bisnis itu berapa, atau ikut training apa hari ini. Jadi biasakan setiap hari kita sebagai business owner tidak pernah berhenti untuk melakukan yang namanya sharing dan mengikuti training. Jadi kalau sharing adalah share ilmu yang Anda miliki, kalau mengikuti training adalah nambah ilmu untuk Anda sendiri gitu kan, untuk Anda yang kemudian Anda jalankan. Kemudian setelah dijalankan akan muncul yang namanya itu pengalaman baru. Setelah muncul pengalaman baru, maka Anda akan punya sharing baru. Jadi ritmenya kayak begitu terus menerus.
ada ilmu baru, action kan, kemudian akan muncul lagi ide baru, akan muncul action baru, kemudian akan muncul sharing baru. Jadi polanya tidak akan berubah seperti itu. Business owner harus melakukan banyak hal yang pada akhirnya itu akan menginspirasi orang lain. Bagaimana dengan to-do list untuk religion? To-do list untuk religion juga sangat penting. Misalnya baca Qur'annya, tahajudnya, duhanya, sedekahnya. Ini pun saya bikinkan di dalam manajemen waktu si business owner ini. Gitu. Karena apa? Karena kalau misalnya Anda tidak memasukkan dalam religion atau dalam hal ini dalam marketing langit, saya rasa juga susah untuk terkerek gitu. Marketing langit dan marketing bumi harus sama-sama Anda jalankan dengan sangat baik. Bagaimana dengan to-do list as a mom? Gitu kan, mom and wife. Ini juga saya masukkan dalam manajemen waktu. Sudah meluk anak hari ini belum? Sudah diskusi dengan anak belum? Sudah menemani anak atau belum? Ikut training parenting, ikut nggak? Gitu kan, sudah mengikutinya atau belum? Ada ilmu apa nih untuk membina anak atau untuk mendidik anak? Memeluk suami udah belum? Ini masuk ke dalam to-do list juga dalam agenda business owner. Jadi mulai dari bisnis, religion, diri sendiri, as a mom juga itu saya masukkan ke dalam manajemen waktu Anda. Kemudian to do list for yourself, tidur siang, luluran, maskeran, baca buku, itu adalah salah satu me time yang bisa dilakukan di rumah. Kalau misalnya Anda punya waktu untuk keluar rumah silahkan, tapi intinya adalah setiap hari harus memiliki yang namanya me time. Kemudian juga quotes. Di sini ada quotes yang harus Anda isi juga, dan ini akan membuat Anda terinspirasi setiap hari dari quote tersebut. Ketika Anda ketemu satu quotes dan itu membuat Anda tergerak gitu untuk melakukan sesuatu lebih baik, nah itu langsung Anda buat atau tuliskan quotesnya. Termasuk juga syukur Anda setiap hari dan pelajaran setiap hari itu dituliskan dalam agenda business owner. Jadi luar biasa banget teman-teman. Insya Allah bermanfaat agenda business ownernya. Semuanya sudah dibuat dalam kerangkanya itu adalah balancing. Jadi bukan hanya ngomongin bisnis, tapi aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga akan masuk dalam agenda business owner Anda. Semoga bermanfaat. Ini agenda ini untuk Anda yang ingin terus berkembang setiap saat, ingin terus bahagia menjalankan aktivitas Anda sehari-hari. Sampai ketemu lagi dengan saya, Indari Mastuti.